Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Reba Triana. Saya dari UIN Jakarta, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dan semester 4. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang pengaruh komunikasi internal terhadap kepuasan kerja karyawan di PT Cipta Ekaria Semarang. Dan itu yang disusun penelitian ini disusun oleh Novita Elsa Setiawan. Jadi penelitian ini tuh bertujuan untuk menguji bagaimana komunikasi internal di perusahaan dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Saya akan menjelaskan latar belakang pemersalahan penelitian, teori yang digunakan, metodologi yang diterapkan, serta hasil penelitian yang ditemukan. Yang pertama adalah di latar belakang penelitian. Penelitian ini tuh dimulai dengan pemahaman bahwa sumber daya manusia atau SDM itu adalah elemen terpenting dalam perusahaan gitu. Kepuasan kerja karyawan itu menjadi indikator utama kinerja SDM sendiri gitu. Dan semakin puas karyawan dengan pekerjaannya, semakin baik hasil kerja yang diberikan. Dan salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah komunikasi internal dalam perusahaan. Komunikasi yang efektif yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah dan komunikasi yang efektif akan memudahkan aliran informasi, mengurangi kesalahpahaman, dan meningkatkan hubungan antar karyawan serta dan karyawan dan manajemen itu di PT Cipta Ekaria. Perusahaan yang menjadi objek penelitian dinilai memiliki tantangan dalam mengelola komunikasi internal yang dapat berpengaruh pada kepuasan kerja karyawan mereka. Dan untuk permasalahan penelitian ini mengangkat dua pertanyaan utama yang menjadi fokus utama penelitian. Dan di sini, apakah komunikasi internal berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan di PT Cipta Ekaria? Yang kedua, seberapa besar kontribusi komunikasi internal terhadap kepuasan kerja karyawan di perusahaan ini gitu. Dengan menjawab pertanyaan ini, penelitian ini tuh bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai peran komunikasi dalam menciptakan kepuasan kerja yang lebih baik bagi karyawan. Dan untuk teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah, yang pertama teori komunikasi, dan yang kedua adalah Hasberg two factor teori, dan yang ketiga adalah teori kepuasan kerja. Yang pertama, teori komunikasi menjelaskan bagaimana informasi mengalir dalam organisasi dan bagaimana hal ini mempengaruhi hubungan kerja serta perilaku karyawan. Yang kedua, Hertzberg two factor teori ini tuh menjelaskan bahwa kepuasan kerja dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor motivator yang meningkatkan kepuasan kerja. Yang kedua, faktor hygiene yang jika tidak ada dapat menyebabkan ketidakpuasan. Komunikasi internal dapat termasuk dalam faktor motivator. Yang ketiga itu adalah teori kepuasan kerja. Teori ini mengkaji berbagai elemen yang berkontribusi terhadap kepuasan kerja karyawan. Salah satunya adalah kualitas komunikasi dalam organisasi. Dan teori ini menjadi dasar dalam menganalisis data yang terkumpul serta menghubungkan variabel komunikasi internal dengan kepuasan kerja karyawan. Yang selanjutnya ada pada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif dan kasual. Data dikumpulkan melalui survei yang dibagikan kepada karyawan PT Cipta Ekaria. Sampel yang diambil mewakili populasi karyawan yang
memungkinkan untuk mengukur hubungan antara komunikasi internal dan kepuasan kerja karyawan tuh. Penelitian itu bertujuan untuk menguji apakah komunikasi internal mempengaruhi kepuasan kerja dan seberapa besar pengaruhnya. Dan untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi internal itu memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan di PT Cipta Ekaria. Hasil analisis regresi menciptakan bahwa kontribusi internal terhadap kepuasan kerja adalah sebesar 9,9%, menunjukkan bahwa komunikasi internal itu emang berpengaruh terhadap kerja karyawan. Meskipun 90,1% itu tuh faktor lain yang juga mempengaruhi kepuasan kerja. Faktor-faktor yang lain mungkin berpengaruh termasuk kebijakan perusahaan, lingkungan kerja, fasilitas, dan kompensasi yang diberikan. Dan untuk pembahasannya, hasil penelitian itu mengindikasikan bahwa komunikasi internal itu merupakan salah satu faktor yang penting untuk meningkatkan kepuasan kerja, namun tidak dapat berdiri sendiri. Komunikasi yang baik antar manajemen dan karyawan itu serta antar karyawan itu sendiri terbukti dapat meningkatkan kepuasan kerja meskipun kontribusinya tidak besar itu. Hal ini tetap penting dalam komunikasi. Itu dapat mempengaruhi motivasi dan hubungan kerja yang lebih harmonis di dalam perusahaan. Namun perusahaan juga perlu memperhatikan faktor-faktor lain yang turut berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Dan untuk implikasinya, dari hasil penelitian ini tuh perusahaan dapat mengambil beberapa langkah yang strategis. Di antaranya, yang pertama ada meningkatkan efektivitas komunikasi internal, yang kedua menjaga keseimbangan komunikasi dua arah, yang ketiga mengintegrasikan komunikasi internal dengan kebijakan gitu. Meningkatkan efektivitas komunikasi internasional itu menyediakan saluran komunikasi yang lebih transparan dan terbuka antara manajemen dan karyawan. Yang kedua tuh menjaga keseimbangan komunikasi dua arah, di mana karyawan tuh dapat memberikan masukan dan feedback kepada manajemen. Sementara manajemen juga menyampaikan informasi yang jelas dan tepat. Yang ketiga tuh mengintegrasikan komunikasi internal dengan kebijakan perusahaan untuk menciptakan kerja yang lebih baik dan mendukung kepuasan kerja secara keseluruhan. Dan untuk kesimpulannya tuh, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi internal tuh berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja PT Cipta Ekaria Semarang. Meskipun pengaruhnya sebesar 9,9%, tetap menjadi faktor yang penting itu dalam meningkatkan kepuasan kerja. Perusahaan diharapkan dapat memperbaiki komunikasi internal dan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap kepuasan kerja untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Demikianlah ringkasan penelitian terhadap komunikasi internasional terhadap kepuasan kerja di PT Cipta Ekaria Semarang. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan manajemen sumber daya manusia di perusahaan dan menjadi bahan referensi bagi penelitian lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Saya terbuka untuk pertanyaan jika ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut. See you. Yes, sir.